satu gitu. Terus yang kedua terkait dengan kalau di sini catatan satuan dan unit kerja, ini nanti bisa dicontoh kamus di kamus LKE. Ini apa aja kata kalimatnya? Karena di sini terkadang itu bercerita tentang kebutuhan evidennya. Terus selanjutnya penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan. Nah, ini hampir sama dengan di atas. Satu, dokumen usul kebutuhan. Dua, ada penetapan dan penempatan formasi CPNS. Yang ketiga, dilampirkan SK CPNS atau SK PPK yang ada di tahun itu. Ini contoh surat penetapan dan penempatan formasi CPNS. Kalau kami eviden 2025, maka yang kami lampirkan CPNS yang SK keluarnya di tahun 2025. Ini contoh suratnya. Ini penempatannya. Ada penghulu di tempat di blimbing, gedung kandang, dan sebagainya. Ada guru yang ditempatkan di madrasah negeri. Ini sebagai contoh eviden. Terus selanjutnya terkait dengan eviden selanjutnya, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi, telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Ini yang kami lampirkan laporan monitoring. Ini contohnya. Mohon maaf filenya tidak bisa dibuka ya. Ini sudah. Jadi terkait dengan monitoring dan evaluasi, ini contohnya ada daftar isi, latar belakangnya apa, dasar hukumnya apa, maksud dan tujuan. Ini contoh laporannya, latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan, waktu pelaksanaan, deskripsi kegiatan, metode pelaksanaan, hasil penempatan CPNS, dan P3K itu berdampak perbaikan kinerja organisasi. Terus ada kesimpulan dan saran. Nanti laporan ini ada tanda tangan kepala kantor. Terus selanjutnya dalam melakukan monitoring ini kita harus ada surat tugas pelaksanaan monitoring berdasarkan perintah Bapak Kepala Kantor.
Terus selanjutnya ada penempatan formasi CPNS sama dengan di atas ini. Terus ada SKP Triwulan CPNS atau P3K. Sama ada laporan capaian kinerja bulanan CPNS atau P3K. Terus selanjutnya dalam melakukan pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Ini ada SK tim Baperjakat, terus ada surat pengangkatan dalam jabatan penghulu, ada surat pengangkatan dalam jabatan ini usulan, berupa usulan terkait dengan mutasi antar jabatan. Kalau yang ini penghulu dari pelaksana menjadi penghulu. Statisi juga sama. Terus ada surat usul uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke jabatan arsiparis. Jadi intinya di eviden ini itu perpindahan dari jabatan, misalkan dari pelaksana menjadi jabatan fungsional tertentu. Terus selanjutnya dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Ini yang dijadikan eviden pertama itu adalah SOP pelaksanaan usul mutasi. Terus ada standar kompetensi manajerial. Ada daftar urut kepangkatan, ada nota dinas atau berita acara Baperjakat tentang usul mutasi jabatan pelaksana. Terus rekapitulasi mutasi tahun 2024. Terus nota dinas usul mutasi pegawai dan SK mutasi. Jadi ini evidennya dijadikan satu antara nota dinas, setelah itu keluar SK mutasi. Nah di sini ketika di tahun itu eviden ini tidak ada, nah jadi yang ini yang di 2005 itu kami kan tidak ada mutasi, makanya yang kami tampilkan itu SK mutasi tahun 2024. Nanti dibuat surat keterangan terkait bahwa di tahun 2025 tidak ada mutasi. Selanjutnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Ini yang kami lampirkan adalah laporan monitoring dan evaluasi mutasi tahun 2025, terus ada SK kenaikan pangkat, ada SK mutasi pensiun, dan ada SK mutasi jabatan pelaksana. Terus selanjutnya terkait dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi.
Nah, ini yang kami lampirkan pertama itu screenshot aplikasi SIM Diklat karena terkaitan dengan pelaksanaan diklat. Terus ada metrik pegawai ASN yang sudah dan belum mengikuti diklat. 3. String need analisis diklat tahun 2025. Ada analisis kebutuhan diklat tahun 2025. Terus selanjutnya, dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Ini terkait dengan pegawai yang diikutkan diklat untuk pengembangan kompetensi. Jadi yang kami lampirkan itu pertama sertifikat diklat pegawai, yang kedua SK triwulan. Kami lampirkan triwulan 1, 2, dan 3. SKP triwulan itu yang diminta pegawai-pegawai yang diikutkan diklat. Jadi pegawai-pegawai yang diklat itu diminta SKP triwulannya. Terus ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutasi. Selanjutnya terkait dengan tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Ini eviden yang kami lampirkan. Pertama itu terkait dengan data indeks profesionalitas ASN yang kami ambil dari My ASN. Terus ada sertifikat diklat pegawai, ada pelaksanaan uji kompetensi atau asesmen, ada ini karena kami masukkan asesmen di tahun 2025, kami itu tidak ada tidak ada yang ikut asesmen. Jadi di sini kami buat surat keterangan tidak ada pegawai ASN yang diikutkan asesmen tahun 2025. Terus ada dokumentasi hasil analisis adanya kesenjangan kompetensi. Kenapa? Di situ kami memilih A karena pegawai-pegawai kami hampir semua itu sudah mengikuti diklat atau pelatihan. Jadi berdasarkan hitungan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi ini, kami mendapat hasil total presentasi pengembangan kompetensi 24,9%. Itu kriterianya A. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. A. Jika presentasi kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan besar. Jadi kami ini besarnya di atas 25%. Di bawah 25%, mohon maaf. Jadi hasilnya 24,90%. Terus selanjutnya, pegawai unit kerja telah memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
Eviden yang kami lampirkan itu berupa screenshot aplikasi SIMDiklat. Yang kedua, metrik pegawai ASN yang sudah dan belum mengikuti diklat. Tiga, rekap data pegawai ASN yang sudah ikut diklat. Yang keempat, pengembangan kompetensi aplikasi Office. Terkait ini, kita di satuan kerjanya itu bisa mengupload kegiatan yang kita lakukan terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai ASN. Jadi teman kami ini di kantor mengadakan kegiatan pemberian kompetensi berupa aplikasi ini kepada teman-teman P3K. Kegiatan-kegiatan kayak begini bisa dijadikan sebagai eviden. Terus selanjutnya peningkatan kompetensi SDM pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Ini sudah sejak awal tadi sesuai dengan surat edaran yang telah kami buat. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai seperti mengikutsertakan pada lembaga pelatihan, in-house training, jogging, atau mentoring. Ini eviden yang kami lampirkan berupa screenshot aplikasi SIMDiklat, terus metrik pegawai ASN yang sudah atau belum ikut diklat, laporan hasil diklat pegawai yang di atas tadi kami suruh kami ikutkan serta di diklat, terus surat usul kebutuhan diklat, ada pelatihan peningkatan kompetensi yang tadi ini, terus ada peningkatan kompetensi SDM pegawai ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Terus selanjutnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Ini yang kami lampirkan berupa SKP triwulan pegawai, triwulan 1, triwulan 2, sama triwulan 3. Terus ada laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai. Terus selanjutnya terkait dengan penetapan kinerja individu. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian organisasi. Yang kami lampirkan sebagai eviden, yang pertama itu ada pohon kinerja. Ini contoh pohon kinerja. Dari mana kami dapat ini? Ini kami minta ke perencana. Di perencana insya Allah ada terkait dengan contoh pohon kinerja.
Terus yang kedua, perjanjian kinerja kepala kantor, perkinnya Bapak Kepala. Terus SKP kepala kantor, SKP kepala subbagian tata usaha, SKP jabatan fungsional tertentu, SKP jabatan pelaksana. Kenapa kami ngambil di TU? Karena di TU itu semua jabatan itu ada, terutama terkait dengan jabatan fungsional tertentu. Terus selanjutnya, ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Nah, eviden ini sama dengan eviden yang di atasnya, persis sama. Terus selanjutnya terkait dengan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Ini eviden yang kami lampirkan, laporan kinerja bulanan pegawai ASN. Bisa juga dilampirkan SKP triwulan pegawai ASN. Diambil aja SKP 3 orang pegawai apa 4 orang, nanti dilampiri dengan laporan kinerja masing-masing pegawai tersebut. Jadi perkin yang diambil nanti akan kelihatan hasilnya di laporan kinerja pegawai. Terus selanjutnya, hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward atau penghargaan. Kalau kami di Kota Malang, setiap triwulan itu memberikan penghargaan pegawai teladan sesuai dengan perkin Bapak Kepala. Karena di perkin Bapak Kepala itu ada pemberian penghargaan kepada pegawai teladan atau pegawai inspiratif. Jadi tiap triwulan ada. Di tahun 2025 ini sekitar 8 pegawai per triwulan yang dijadikan sebagai pegawai teladan, termasuk dari madrasah negeri yang ada di Kota Malang. Terus bisa dimasukkan terkait dengan pemberian Satya Lancana, karya Satya. Ini bisa dimasukkan di eviden ini. Terus selanjutnya terkait dengan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku dilaksanakan atau diimplementasikan. Di eviden ini yang kami lampirkan satu, ada SK Kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang.
Kami mohon maaf, filenya tidak bisa dibuka. Kami lanjut. Terus ada SK Kode Etik Khusus Pegawai ASN. Yang ketiga, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama. Yang keempat, ada Surat Edaran Penegakan Disiplin Pegawai ASN dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Terus yang selanjutnya ada dokumen pelaksanaan pembinaan pegawai atau Binkarsital. Di sini juga kami melampirkan absen kepala kantor, terus absen jabatan pengawas atau KASI yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Malang. Demikian terkait dengan pembahasan eviden yang ada di area 3 terkait dengan penataan SDM aparatur. Kami persilahkan kepada rekan-rekan kabupaten kota, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan eviden-eviden yang ada di area manajemen SDM aparatur. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ini dicek. Kami kembalikan ke Kanwil terkait dengan pelaksanaan dialog ini. Silakan, Pak. Kami kembalikan ke Kanwil Provinsi Jawa Timur terkait dengan tanya jawab yang akan kami lakukan. Silakan Bapak. Nomor ini bukan itu kan ya itu kopi semua, kopi itu langsung kopi satu. Itu penjelasan tak apa itu, catatan satir itu catatan apa bukan itu? Oh, banyak sih. Harapan aku IHS. Terkait tanya jawab di SDM, kami kembalikan ke host yang ada di Kanwil Kemenag Jatim. Silakan Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya dari Kemenag Sumeneb.
bertanya terkait dengan bagaimana teknis pelaksanaan training need analisis yang dilakukan di Kota Malang. Terima kasih. Eh, Kami akan coba menjawab terkait pernyataan dari Kabupaten Sumeneb terkait dengan teknis eh, pelaksanaan running need analysis. Sesuai yang telah kami jelaskan awal, jadi semua pegawai itu diwajibkan untuk mengikuti diklat baik secara pribadi atau yang dilakukan oleh Balai Diklat. Jadi surat edaran yang menganjurkan kepada seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Malang untuk mengikuti diklat baik melalui pintar maupun melalui si pijar, ASN berpijar atau diklat-diklat lain yang diadakan oleh instansi lain atau pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh madrasah-madrasah. Jadi terkait dengan training need analysis tadi dibuatkan surat edaran untuk semua pegawai agar mengikuti diklat terkait dengan peningkatan kompetensi. Sekian jawaban dari kami. Monggo, mungkin ada tambahan. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti cuma himbauan gitu ya, Pak ya? Himbauan untuk mengikuti diklat ya. Jadi tidak ada analisis mendalam tentang kebutuhan diklat oleh yang diperlukan oleh masing-masing ASN begitu, Bapak. Menganjurkan untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya pegawai masing-masing. Jadi misalkan kalau memang ada diklat arsiparis dianjurkan untuk diikuti maupun diklat lain-lain. Itu yang tersedia kalau tidak ada ya itu yang tinggal kehidupan 1 tahun mengikuti itu dikurangi yang lain. lihat tahun. Baik, Bapak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, untuk Kemenang Kabupaten Jember yang resen, silahkan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, Bapak, Bapak dan Ibu-Ibu. Oh, mohon izin, suara saya terdengar, sobat kami, khususnya Terdengar Pak Said. Bapak. Alhamdulillah, Terdengar. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatan yang diberikan, baik itu oleh Kanwil maupun oleh tim dari Kota Malang. Yang pertama karena temanya adalah session sharing, ini hal-hal yang barangkali untuk melengkapi khususnya Kabupaten Jember nanti mohon info dari sobat kami dari Kota Malang. Yang pertama, mohon izin menindaklanjuti apa yang disampaikan dari Kabupaten Sumeneb terkait dengan TNT, Training Need Analysis TNA, Training Need Analysis, senada dengan apa yang disampaikan saudara kami dari Kota Malang, yaitu membuat surat edaran. Nah, terkait dengan ini yang sudah kami laksanakan mungkin ada pendalaman dari Kota Malang. Kami membuat edaran tersebut sudah kepada seluruh ASN, termasuk dalam edaran tersebut juga menyebutkan materi-materi yang bisa diikuti hasil kantor Kementerian Agama Kap Jember mengadakan MOU, baik itu dengan Komdigi, baik itu dengan Universitas PGRI Argopuro terkait disabilitas, terus berkaitan dengan SR, sekolah rakyat atau sekolah-sekolah yang itu berpihak berdampak kepada masyarakat. Itu kita sebutkan kompetensi atau diklat yang mau diikuti silakan, namanya ini dengan biaya gratis karena kita menggandeng MOU dan dapat sertifikat. Nah, hal seperti itu apakah bisa juga kita laksanakan Pak Said untuk melengkapi tidak sekedar himbauan secara umum, tapi kita juga menyampaikan jenis diklatnya bla 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 dan sebagainya. Kalau memang itu bisa, mungkin bisa diikuti oleh saudara kita yang lain dengan mengadakan MOU dengan instansi yang memiliki kompetensi jenis kediklatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencermati apa yang disampaikan terkait dengan anjap APK dan peta jabatan, kalau contoh yang diberikan oleh Kota Malang tadi disebutkan ada anjap APK dan peta jabatan itu PKSA, MIN-A, dan sebagainya. Nah, yang kami maksud, apakah nanti evidence anjap APK misalkan Jember yang jumlah sakernya ada 20, itu kita sedang dituangkan dalam evidence tersebut, atau cukup yang mewakili, contoh, mungkin anjap APK dan peta jabatannya MAN 1 saja, atau MTS 1 saja, dan kan Kemenak. Nah, kalau memang itu harus, berarti kami ke depan akan juga menyampaikan evidence itu di dalam linknya itu, kita upload semuanya, yaitu mulai MAN, MTSN, dan MIN, dan Kemenak. Itu nanti mohon infonya, saudara kami. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kabupaten kota lainnya yang merasa perlu didiskusikan? Jika belum, bisa Pak Said nanti lanjutkan terlebih dahulu dengan Kabupaten Jember. Oke. Oke, tinggal satu, Pak. Mohon maaf. Oh ya, baik, baik. Ya, Putus-putus. pertama, putus. Yang pertama tinggal satu. Nah, berkaitan dengan pelatihan, berkaitan dengan mutasi, berkaitan dengan penempatan pegawai, dan tentunya monitoring data
Izin Bapak Nah, mungkin bisa diulangi terkait berkaitan dengan Monef, kemudian dan setelah itu putus Bapak. Izin. oke, ini putus-putus ya. Terkait dengan pelatihan, hasil pelatihan, terkait dengan mutasi, atau terkait dengan penempatan pegawai. Nah, itu tentunya kan harus dilakukan Monef sesuai dengan petunjuk dari pendampingan saat dengan Ortal atau Ijen. Nah, di hasil Monef itu kan dituangkan di dalam laporan monitoring dan evaluasi. Nah, tadi kayaknya saya melihat itu diupayakan Monef itu ada surat tugas. Yang pertanyaannya, pertama, apakah Monef itu juga harus dilakukan Monefnya itu sampai ke Satker, madrasah, baik MAN, MTSN, dan MIN, atau cukup di lingkungan kan Kemenak, yang meliputi kan Kemenak dan KUA. Yang kedua pertanyaannya dari soal ketiga itu, apabila nanti Monef itu apakah ada parameternya, instrumennya? Misalkan, apakah petugas harus datang ke madrasah atau datang ke KUA untuk melakukan monitoring terkait dengan peningkatan pasca atau before after-nya diklat atau pelatihan atau mutasi. Atau cukup kita berkirim surat dengan menyampaikan instrumen kepada atasan langsung. Karena peningkatan kinerja itu kan yang mengetahui atasan langsung, Pak. Misalkan kita dengan KUA, mungkin kita berikan kepala KUA, kalau madrasah kita berikan ke KUA, kepala madrasah, nanti mengisi instrumen tersebut. Atau kalau hal itu tidak dibolehkan, ya berarti kita yang datang ke madrasah dan KUA tersebut. Barangkali tiga hal itu, Pak, itu untuk menguatkan kami untuk lebih memperbaiki laporan Monef terkait dengan mutasi, pelatihan, dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perjelas untuk yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, apabila kita melakukan Monef, apakah ada instrumen di dalamnya yang mengharuskan kita turun ke satker-satker untuk di Monef, ataukah cukup menyampaikan surat pernyataan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan? Seperti itu nggih Bapak? Siap, Bapak. Oke, siap. Monggo Pak Said mungkin bisa dijawab 3 pertanyaan dari Kabupaten Jember. Terima kasih Pak Rudi. Eh, Terkait dengan pelaksanaan diklat, apakah diklat-diklat yang diikuti itu bisa sebagai dasar untuk eviden? Oke Pak, setelah kita menganjurkan kepada seluruh pegawai kita untuk mengadakan peningkatan kompetensi secara pribadi sesuai dengan surat edaran, jadi diklat yang atau pelatihan yang mereka ikuti sesuai dengan kompetensi ataupun tidak sesuai, itu bisa dasar sebagai eviden. Malah di tempat kami ini ada anjuran dari Bapak Kepala Kantor untuk setiap kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi ataupun pembinaan-pembinaan itu dianjurkan untuk dibuatkan diklat. Dibuatkan diklat, mohon maaf, dibuatkan sertifikat. Malah sama pimpinan dianjurkan untuk dibuatkan sertifikat sebagai dasar untuk peningkatan kompetensi. Terus yang kedua terkait dengan Anjab dan ABK. Anjab dan ABK yang dilampir, kalau bisa semua satker yang mengajukan terkait dengan kebutuhan SDM-nya. Jadi
kalau ada madrasah yang tidak mengajukan kebutuhan, itu tidak usah dilampirkan anjab ABK-nya. Karena nanti sesuai dengan usulan kebutuhan dari dokumen usulan kebutuhan itu turunnya ke anjab dan ABK. Jadi ketika ada salah satu madrasah yang tidak mengajukan kebutuhan pegawai, tidak perlu dilampirkan anjab ABK. Jadi anjab ABK ini bisa dilampirkan semua sesuai kebutuhan. Misalkan madrasah A butuh guru 5. Bisa anjab ABK itu diambilkan 5. Enggak apa-apa. Cuman kami di Kota Malang itu tidak semua kami lampirkan. Cuman beberapa saja yang kami ambil sebagai contohnya. Tapi untuk yang lainnya kami siap. Jadi ketika ada pertanyaan dari tim penilai terkait apakah jabatan yang lain ini punya anjab ABK, kami siapkan. Jadi kalau di Kota Malang itu tidak semua anjab ABK dilampirkan, cuma diambil contoh atau sampel beberapa saja. Terus berkaitan dengan Monef, ke Satker. Ketika kita melakukan mutasi pegawai, baik yang di kantor maupun di KUA maupun di Satker Madrasah, kalau melakukan Monef bisa ke Satker atau ke KUA atau salah satu aja yang ngambil sebagai sampel atau contohnya terkait dengan pelaksanaan Monef dan mutasi. Terkait dengan instrumennya, apakah petugas harus datang ke Satker tersebut? Kalau terkait dengan Monef itu harus datang, Pak. Harus datang sehingga mengetahui keadaan pegawai tersebut baik di KUA ataupun di madrasah. Terkait instrumen, kami membuat laporan terkait dengan pelaksanaan Monef, monitoring dan evaluasi terhadap pegawai yang mutasi atau yang pelatihan. Jadi seharusnya pegawai yang pelatihan ketika dia kembali ke satkernya masing-masing, itu ilmu yang didapat harus ditularkan ke rekan-rekan sekerjanya. Kalau pedoman pelatihan itu kan gitu seharusnya. Jadi ilmu itu tidak dipegang sendiri. Jadi ketika selesai diklat, ilmunya harus dibagikan. Itu di Monef itu juga kami nilai itu berkaitan dengan pelaksanaan diklat dan hasilnya. Makanya di eviden itu ada sertifikat diklat yang kami lampirkan, ada laporan hasil diklat yang kami minta kepada ASN yang mengikuti diklat untuk dasar dijadikan sebagai eviden. Sekian jawaban dari kami, Pak Rudi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Untuk petugas Monef kalau di kantor kira-kira unsur siapa saja Pak Zaid? Misalkan petugas dari kantor Kemenak mau turun ke KUA maupun ke madrasah. Kalau awal itu melakukan Monef itu harus ada Bapak Kepala, harus ada Kasubag, harus ada dari kepegawaian, terus harus ada dari unit kerja yang punya kaitan. Misalkan terkait dengan guru, Kasbima harus ikut. Terkait dengan KUA, Kasih Bima harus ikut. Awal-awal itu pelaksanaan kami itu gitu. Jadi Bapak Kepala
Subak, eh, dari kepegawaian, dari unit kerja yang berkaitan dengan eh, pegawai yang akan kita lakukan. Ya, Pak. Baik Bapak, ini mungkin kita rangkum dari Pak Said tadi menyampaikan bahwa sebagai bukti pelatihan dan diklat kita gunakan sertifikat sebagai bentuk laporannya. Yang kedua, semua anjab ABK yang dimiliki harus siap saat ditanyakan, namun yang kami tampilkan dalam LKE merupakan anjab ABK yang diajukan sebagai pemenuhan kebutuhan. Ngoten nggih Pak Said? Berikutnya, monitoring terkait instrumen, kami membuat laporan pelaksanaan MONEF terhadap pegawai yang mutasi dan pelatihan. Sebagai contoh, sebagai pertanggungjawaban, setiap peserta pelatihan atau diklat di kami harus melakukan diseminasi yang biasanya dilaksanakan pada program jendela di hari Jumat. Biasanya seperti itu. Jadi di tempat kami setiap hari Jumat, Bapak Ibu yang pernah melakukan diklat atau pelatihan akan diseminasi kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Malang melalui Zoom. Berikutnya untuk petugas MONEF, kepala kepala kantor, Kasubag, kepegawaian dan unit kerja terkait. Jika dari madrasah maka kasih Penma, jika dari KUA maka kasih Bimas seperti itu. Surat tugas. Hah? Harus ada surat tugas. Dan harus ada surat tugas. Untuk SPIP itu gimana Pak Said? Ini sedikit tergelitik juga. Oh, SPIP itu gabungan ya, monef gabungan ya. Oke. Semua keuangan, kepegawaian dan seterusnya ya. Oke. Itu mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu untuk memperdalam terkait manajemen SDM. Mumpung di sini ada Pak Said, ada Pak Kirman dan ada Pak Galih. Jadi monggo Bapak Ibu. Ataukah sudah cukup? Ada yang ngacung lagi? Cukup. Kembalikan ke Baik Bapak Ibu, karena mungkin sudah dirasa cukup, nanti diskusi bisa lalu WA dan lain-lain. Berikutnya kami kembalikan ke host, ke Ibu Alfi Nurul dari Kanwil Ortala. Baik Ibu. Lanjut sesuai dengan timeline nanti jam 1 siang gitu dari Kota Malang. Jam 1 apa? Apa langsung lanjut atau bagaimana? Pukul 1 Bapak, nanti insya Allah. Pukul 1 ya. Oke, siap. Ya, siap. Kita buka lagi kalau ada pertanyaan mungkin dari Kabupaten Kota area 3. Kalau nambahkan Pak Jini boleh satu hal. Monggo silahkan. Jadi Oke, Mas, aman. sesuai termin waktu kita manfaatkan untuk mengaji ke Kota Malang. Ini kesempatan waktu yang baik untuk kabupaten kota yang lain mengaji, mengadopsi apa yang sudah diraih oleh Kota Malang. Terkait dengan penilaian kinerja tadi itu tertarik kami karena di Kota Malang membuat laporan kinerja bagi ASN-nya itu tiap bulan. Salah itu. Ini yang belum bisa kami lakukan karena di LKI kami pun B, karena kita belum membuat laporan kinerja masing-masing ASN itu tiap bulan. Karena dasar kami setelah kita menggunakan aplikasi e-kinerja, itu masih munculnya kami masih menggunakan edaran Sekjen Kemenak yang 3 bulan. Barangkali Pak Said bisa memberi contoh kepada kami laporan kinerja yang tiap bulan itu gimana formatnya atau dibuat sendiri, apakah dibuat sendiri oleh kita. Mohon bantuannya Pak Said, matur nuwun. Baik, ini ada pertanyaan menarik lagi Pak Said. Bagaimana bentuk laporan kinerja bulanan yang dilakukan oleh pegawai kita? Apakah ada formatnya atau melalui aplikasi? Sebenarnya kalau di kita melalui aplikasi ya Pak Said ya? Iya. Enggak Pak Said dijelaskan, mungkin bisa ditunjukkan hasil laporan lenteranya. Punya nggak, Mas?
Mas. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Oke. Makasih Pak Rudi. Terkait dengan laporan kinerja, kami di Kota Malang atas inisiatif Bapak Kepala Kantor membuat aplikasi Lentera, laporan elektronik kinerja terpadu. Jadi setiap bulan pegawai itu membuat laporan melalui aplikasi Lentera. Nah, dari aplikasi ini kalau kami di Kota Malang, setiap pegawai yang tidak membuat laporan bulanan, tukinnya tidak akan dibayar di bulan itu. Tapi ketika YPS sudah membuat laporan, tukinnya akan dicairkan. Kalau di Kota Malang ya sudah pakai aplikasi itu Lentera terkaitan dengan pembuatan laporan kinerja bulanan. Lah dari bukti dokumen yang ada ini bisa sebagai dasar nanti untuk dituangkan di ketika kita membuat SKP, karena evidennya sudah ada di Lentera dan linknya sudah sekalian jadi itu dengan linknya. Jadi setiap eviden itu sudah ada linknya, tinggal kita ambil terus kita masukkan di laporan kinerja bulanan. Sekian Pak Rudi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini contohnya dari hasil dari Lentera. Baik Bapak Ibu, ini contoh dari hasil Lentera yang di-share oleh Pak Said. Kami juga membuka peluang kepada Bapak Ibu jika ingin mereplikasi aplikasi kami sebagai bentuk laporan bulanan untuk mempermudah Bapak Ibu yang bisa diisi per hari. Silakan Bapak Ibu mengajukan surat replikasi terkait aplikasi-aplikasi atau program-program yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Malang. Monggo Bapak Ibu, kita buka peluang-peluang seperti itu. Prinsip kami kan maju bersama itu lebih baik. Gimana Pak Rudi? Jawaban kami? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Pak Said. Alhamdulillah. Kalau begini kan nanti Monggo, untuk kalau melengkapi. mau direplikasi, buatkan surat. Oh, siap. Nah, ini mohon izin Pak Niam. Boleh ya Pak diskusi ini karena kan eman ini Pak. Mau ketemu saudara kita ya. Pak Niam, boleh meneruskan kami sharing Ilmu. atau Nggih. ilmunya. Boleh ya? Silahkan Oke. Pak Rudi. Eman Pak, ini kesempatan yang sangat baik. Karena saudara kami sudah lolos dan mendapatkan predikat WPK, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mengikuti jejaknya. Pak Said, ada lagi mohon izin. Nah, terkait dengan tadi pola mutasi yang disebutkan bahwa apabila di tahun 2025 tidak ada mutasi, kemudian dibuatlah surat keterangan bahwa tidak ada mutasi. Pak dari Jembun. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari tim penilai, kenapa tidak ada mutasi? Bagaimana dengan evaluasi yang triwulanannya itu? Apakah memang trennya sudah naik atau gimana sehingga tidak ada mutasi atau tidak ada yang pensiun yang harus diisi? Itu, mohon maaf, yang mungkin ya pertanyaan itu sama. Kenapa tidak ada mutasi? Sehingga saya atau kami bisa mengadopsi jawaban dari Kota Malang. Yang kedua, terkait dengan punishment, reward and punishment tadi itu. Kalau di Kota Malang
disebutkan bahwa pemberian reward yang berkaitan atau mengcascading RHK pimpinan diberikan tiap bulan. Dan insya Allah kami juga demikian sudah mengikuti. Nah, yang kami tanyakan punishment-nya Pak Said, mudah-mudahan ini bisa mengadopsi. Punishment yang diberikan, kalau reward itu lebih mudah, kalau punishment yang diberikan, apakah punishment terhadap ASN yang tanda petik yang sudah masuk BAP, atau punishment yang perlu adanya pembinaan? Contoh, contoh misalkan si A tidak mengikuti bin Karsital, berarti absennya kon kosong. Apakah itu juga merupakan punishment, tapi punishmentnya berupa pembinaan atau gimana? Terima kasih Pak Said. Potong nggak ada upacara juga itu. Oke, berarti terkait dengan pelaksanaan mutasi. Kenapa di tahun itu kok tidak ada mutasi? Karena tahun sebelumnya kami sudah melakukan mutasi. Ada beberapa pegawai yang sudah kami pindah sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya. Makanya tahun 2025 kami tidak melakukan mutasi. Terkait apakah tidak ditanyakan? Ya, alhamdulillah selama ini tidak ada pertanyaan terkait kenapa kok tidak ada mutasi di tahun itu. Terus terkait dengan punishment, ketika pegawai itu melakukan pelanggaran, selama ini kami untuk awalnya dipanggil, di peringatan, kalau masih mengulangi lagi akan dikasihkan sanksi berupa teguran lisan maupun tulis, tapi dalam bentuk SK, dalam bentuk SK, jadi bukan dalam bentuk lesan. Ya. Jadi kalau pelanggaran disiplin kami belum menjatuhkan sanksi. Untuk awalnya masih dipanggil, diperingati, melakukan pelanggaran lagi akan sanksinya ditingkatkan berupa teguran berbentuk SK. Sepertinya juga SKP ada penurunan ya Pak Said ya. Kurang baik ya SKP pernah? Belum pernah ya. Hanya teguran setelah. Kalau terkait dengan penilaian kinerjanya selama ini insya Allah belum ada penurunan sesuai dengan ekspektasi. Oke, Pak Rudi, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini kita sedang mengembangkan ini ya Pak Said ya, bagaimana nanti baik buruk itu ya. Oh sudah. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang menarik sekali dari Bapak Ibu peserta. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Monggo, mumpung ketemu. Ada Pak Said di sini, kebetulan ada Pak Kasubag juga, ada Pak Hadiri sudah hadir juga. Mungkin ingin menanyakan sesuatu terkait pengelolaan kepegawaian dan SDM yang ada di sini. Monggo. Dalam. Ada beberapa. Beberapa yang tanya. Bagus-bagus pertanyaannya. Bagaimana juga Pak Kabupaten terima kasih jempol yang selama ini sesuai ekspektasi semua. Ya. Ini sebentar ada sedikit masukan dari Pak Kasubag. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara kami dari Kota Malang, Bapak Ibu, Kedengaran, Pak? khususnya dari Jember, dari Jombang. Dari mana lagi yang? Dari Sumeneb, Ya. Madiun, Dari Jember, dengar Pak, yang dengar. persiapan Jelas. untuk barangkali wawancara di TPN dan semua teman-teman sekalian.
Sebenarnya ada beberapa yang cenderung ketika kemudian ditanyakan itu bisa membuat kita kelabakan. Yang pertama, kalau urusannya dengan area 3 SDM adalah bagaimana penilaian SKP dari atasan langsung kepada bawahannya, baik yang ada di KUA, di madrasah, di Kemenat. Selama ini yang diketahui, bahkan sudah menjadi rahasia umum, teman-teman di Kementerian Agama itu masih memberikan tanda jempol. Jadi bukan penilaian, tapi memberikan jempol 2, 3, 4, bahkan sampai 7, nggak tahu jempolnya siapa yang dipakai. Satu orang kan punya 2 jempol sih sebenarnya, kok sampai berbagai macam jempol tadi banyak. Nah, apakah penilaian SKP itu sudah sesuai dengan evidence dan pola kerja yang mereka lakukan? Karena penilaian itu kan ada 2, penilaian kinerja dan penilaian apa yang kedua, barisan kedua itu Pak Said, yang bawah, yang kesetiaan, terus kerjasama, dan sebagainya. Nah, sekarang jika ditanyakan misalnya, apakah penilaian itu sudah sesuai dengan perilaku kerja yang dilakukan oleh ASN yang kita nilai? Apakah selama ini kabupaten kota mulai Mohon izin termute itu Bapak. Iya, wis sibuk tidak sih apa? Itu masih belum diaktifkan itu, Pak. Nah, karena sudah. selama ini masih kita itu terus terang, Kementerian Agama Kota Malang pun masih suka ngasih jempol-jempol itu. Dan sudah mulai triwulan kedua ini kita berusaha untuk betul-betul mengoreksi eviden-eviden dan hasil kerja dari bawahan kita, sehingga jika memang di bawah ekspektasi nanti tentu akan kita nilai di bawah ekspektasi, yang kemudian jika di bawah ekspektasi nanti akan dicarikan aturannya untuk memotong tukin yang bersangkutan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan semoga nanti betul-betul kinerja ASN kita betul-betul sesuai dengan tupoksi dan sudah mengambil dari SK Protas atau dari perjanjian kinerja atasan langsung. Oleh sebab itu maka mari barangkali ada yang menyumbangkan ide bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Antara yang betul-betul bekerja dengan yang tidak itu kok bisa sama gitu. Sesuai ekspektasi semua. Dan yang betul-betul bekerja harusnya akan di atas ekspektasi kalau memang hasilnya di atas ekspektasi. Yang kurang misalnya harus di bawah ekspektasi dan punya risiko-risiko kinerja. Jadi itu sementara yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan kita sediakan waktu untuk sharing ya. Monggo Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita kembalikan ke host dan kita mulai lagi di area 4 ya, pada pukul 1 siang nantinya. Akuntabilitas. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan kepada kami dan kita pelajari bersama? Baik, mungkin dirasa cukup. Pak Niam, apa sampun sakit kami kembalikan ke host, Pak? Sampun. Jika tidak ada, maka Pak Niam mungkin sakit kami kembalikan, Pak.
Cek. Ya, terima kasih pada Satker Konkemunak Kota Malang. Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada yang bertanya dari Konkemunak yang lain, kita break dulu, nanti jam 1 kita mulai lagi, Bapak. Siap, siap. Siap, terima Izin, kasih. mohon izin Bapak Kota Malang. Monggo. Hanya untuk info aja, karena kami kemarin waktu rekomendasi dari tim apa internal, yaitu ada satu rekomendasi yang harus mendapatkan perbaikan, yaitu antaranya pohon kinerja. Ya, kebetulan pohon kinerja itu kan memang beda sedikit mirip ya. 80-90 dengan namanya cascading ya. Ya. Nah, itu kalau di Malang yang menyusun pohon kinerja itu, mohon maaf, itu area berapa, Pak? Area 3 atau area 4? Atau memang kita kolaboratif, tapi ada penanggung jawab nanti area 3 atau area 4. Terima kasih, Pak. Ya, kami jawab. Area 4, Pak. Di area 4 itu ada nama terkait dengan pohon kinerja, mintanya ke perencana, Pak. Jadi di area akuntabilitas. Ya, Pak Rudi. Matur nuwun, Pak Said, terima kasih. Ya, sudah, terima kasih. Mohon izin menyampaikan Sumenep, Pak. izin ya Pak ya dari Sumenep. Menambahkan untuk yang terkait pohon kinerja, kalau di kami itu kolaborasi, karena berdasarkan TUSI memang itu adalah TUSI dari Ortala, organisasi dan tata laksana. Tetapi untuk kinerjanya, untuk pelaksanaannya atau membuatnya, kami berkolaborasi dengan perencana. Jadi tidak 100% itu adalah hasil karya dari perencana. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih informasinya. Yang satu kan dari berbagai. Kalau di kami ini sedikit tambahan ya. Di Kota Malang itu kita sudah tidak terpeta-peta lagi seksi, unit dan lain-lain. Kita itu sudah menggunakan per area ya Bapak ya. Jadi di area 1 seperti saya di area 1, meskipun saya di kehumasan, kemudian ada kawan saya di perencanaan, kita tetap bekerja sama dalam pembentukan seperti itu. Untuk pohon kinerja itu ada di area 4 ya Bapak. Ada di area 4, jadi rekan-rekan itu tidak hanya perencana saja mengerjakan, namun rekan-rekan yang ada di area 4, seperti itu. Ya Ibu, seperti itu. Itu sedikit-sedikit informasi dari kami. Baik Pak, terima kasih. Ini hanya berbagi ya Pak ya. Mungkin strategi setiap Kemenak kabupaten kota itu berbeda untuk menghadirkan eviden. Ya, betul. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara maksudnya penghujung diskusi di area 3. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di pukul 1 ya untuk akuntabilitas. Akuntabilitas di pukul 1. Kita tetap akan sharing-sharing dan pesan kami, jika Bapak Ibu membutuhkan program-program dari kami atau inovasi-inovasi dari kami, Bapak Ibu kita buka pintu yang selebar-lebarnya untuk pengajuan replikasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh, untuk Zoom-nya tidak perlu dikeluarkan Bapak. Dibiarkan saja nanti pukul 1 kita bertemu lagi. Mohon izin Pak, jam 1.30 ya. 1.30 Jadwalnya. Bapak. Oke. Siap, Ini Bapak. jadwalnya. Pukul 1.30.
Ini koreksi tadi. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari area 3 undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.